yang ditanyakan mungkin ya. Mungkin sesinya kita buat lebih seperti ini aja, tanya jawab aja Pak Willy ya. Jadi mungkin ada pertanyaan apa bisa langsung bertanya gitu. Tapi mungkin saya awal akan memperkenalkan dulu. Jadi kawan-kawan di sini perkenalkan dulu. Jadi yang mungkin akan berbicara banyak nanti adalah Pak Willy Himawan. Beliau adalah Kaprodi Seni Rupa. Jadi nanti kalau pengen tahu informasi lebih detail soal seni rupa, mungkin beliau bisa menjelaskan. Terus saya sendiri, Yuswa Rehan, adalah dosen di studio drawing, dan mungkin akan membantu juga beberapa jawaban nanti dari Pak Willy. Mungkin begitu saja perkenalan sedikit. Kita mulai saja Pak Willy ya, karena sudah jam 1 juga. Jadi silakan kawan-kawan, mungkin dari Pak Willy dulu ya, bisa dari memberikan pengantar sedikit Baik, soal Pak Yuswa. ya, seni rupanya. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya. Oke. Mungkin boleh open mic sedikit gitu biar kita ada interaksi sedikit ya. Ya. Teman-teman ini dari mana? Udah dari Pak Wil, sepertinya terputus tadi. Coba. Oh ya benar. Oke. Sorry. Ini Silakan diulang, Pak. apa? Biasalah sinyal saya rada kurang ya. Oke. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman dari mana aja ini ya? Saya lihat ada yang dari Pontianak ini ya. Mungkin kalau tidak berkeberatan bisa open mic gitu. Sekedar supaya saya tahu lah gitu, kita tahu ya. Seperti yang tadi Pak Joshua bilang di FSRD ITB ya, memang ada program studi seni rupa. Saat ini saya adalah kaprodinya, kemudian Pak Joshua itu salah satu staf pengajar di program studi seni rupa. Kebetulan Pak Joshua itu ada di studio drawing. Jadi teman-teman boleh open mic atau open cam deh. Karena di break room ini mungkin kita ngobrol-ngobrol aja ya, supaya tidak kayak ada materi sekolah gitu ya, materi mata kuliah atau mata pelajaran gitu. Ini kita ngobrol-ngobrol, pasti teman-teman banyak pertanyaan. Mungkin pertanyaan saya pertama tadi, ini teman-teman dari mana aja ya kira-kira ya? Oke. Oke, Pak Wil, mungkin saya bantu deh biar ada efektif waktunya. Oke, jadi mungkin kan spesifik ya kalau sudah masuk ke breakout room di sesi ini kan mungkin di sini ada interest begitu ya dengan khusus dengan prodi seni rupa begitu. Karena kalau FSRD memang ada beberapa program studi yang bisa dipilih gitu. Terus ini mungkin kalau udah masuk ke breakout room ini mungkin spesifik masuk ke prodi seni rupa gitu. Nah, mungkin Pak Willy bisa sedikit menjelaskan apa sih sebenarnya prodi seni rupanya itu? Mungkin walaupun tadi di penjelasan di sesi yang lebih umum sudah ada ya pasti ya, ada di situ ada poster, ada beberapa penjelasan video gitu. Tapi mungkin yang lebih sederhana gitu. Gimana Pak Will? Silakan Pak Will. Oke, biar kita ini ya, biar akrab lah dulu sedikit. Saya mau share video dulu deh, satu video. Tapi kayaknya saya belum bisa share ya.
Maaf, admin. Adminnya nih, Sebentar. silahkan. Coba Ya. di open share dulu. Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Buat teman-teman ini ada yang baru gabung juga ya. Oke, ya. Sambil kita nunggu ini ya, nunggu saya bisa share screen nih. Sekali lagi mau tanya nih, teman-teman dari mana aja sih ini? Yang dari Bandung ada nggak? Boleh raise hand deh, raise hand. Pak Joshua, saya kedengaran bagus nggak Pak? Aman, Pak? Mangga dilanjut. Ya, sambil nunggu saya bisa share screen, mau tanya lagi. Silahkan raise hand bagi teman-teman yang ada di Bandung. Sepertinya banyak dari luar kota nih, Pak Willy. Nggak ada ya kayaknya dari Nggak ada, Bandung. ya. Dari Jabodetabek ada nggak teman-teman nih? Atau mungkin teman-teman belum pada ini ya, belum pada denger kali ya, belum pada bisa denger gitu mungkin Oke, ya. ini banyak, Pak Wil, dari Jabodetabek. Ada yang raise hand ya, di saya belum nampak soalnya ini. Kayaknya saya problem jaringan deh kayaknya nih. Oke, ada Netanya, ada Nathanael, banyak Pak Wil. Asik. Terus kemudian kalau yang dari Pulau Jawa selain Jabodetabek ada nggak? Bisa, ada nih, banyak nih. Dari Oke. Pulau Jawa ya, selain Oke. berarti Jawa Timur segala macam. Kalau Pak Joshua itu asal Boyolali loh. Kalau saya sendiri asalnya dari Bali. Nah, sekarang teman-teman yang dari Bali ada nggak nih? Oh, ada nih teman dari Bali nih. Ada Pak Wil. Napi Gatre, Rahmanda. Rahmanda. Terus kemudian teman yang dari Pulau Sumatera ada nggak? Teman-teman dari Pulau Sumatera. Dari Pulau Kalimantan ada nggak? Teman-teman yang lagi berada di Kalimantan, kemarin dengar ada musibah ya, mudah-mudahan masyarakat di sana diberi ketabahan ya. Lalu kalau dari NTT ada nggak? NTT Indonesia Timur deh, Indonesia Timur. Sulawesi, NTT, NTB, Papua. Ada nggak nih? Oke, sepertinya saya sudah bisa share screen ya. Terima kasih teman-teman semua. Sebentar, saya cek dulu ya. Jadi nanti Pak Willy kalau pengen bertanya bisa langsung raise hand atau kalau masih malu-malu bisa di chat begitu Pak Willy ya? Oh, nggak boleh malu-malu. Anak-anak zaman sekarang jangan malu-malu ya, nggak boleh ya. Oke. Masa malu-malu? Di TikTok aja nggak malu-malu ya. Oke, saya mau share satu video tentang alumni kita ya, alumni dari program studi seni rupa. Sebentar. Ini di chat ada, ya silahkan ya kalau ada pertanyaan mengenai seni rupa, program studi seni rupa, silahkan di chat. Oke, saya mau ini ya, mau share satu video dulu ya. Oke, sebentar. Ini udah bisa dilihat ya? Hitam. Sudah Pak Wil. Layar hitam, terus ada tulisan Big Trees 2015 ya. Kita tonton bersama dulu ya.
Will, nggak keluar Pak Will. Nah, udah. Oke. Pak Will, sepertinya kurang lancar videonya Pak Will. Oke, sorry. Kita coba lagi ya. Oke. Nah, kita coba lagi. Sebentar, soalnya filenya gede nih kayaknya nih. Kayaknya ini jaringan di saya sih sebetulnya kayaknya ya. Oke. Mungkin Sebentar. Saya nanti cek bisa dulu. di-upload di YouTube-nya Bapak aja, Pak ya. Sebentar. Kasih linknya aja kalau memang ini. Oke, sambil ini ya, kalau misalnya ada pertanyaan gitu. Kalau umpama ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah kepikiran gitu ya sebelumnya gitu, silahkan di chat ya. Oke. Saya sambil cari dulu sebentar ini. Saya mau Silakan cari dulu teman-teman ya, kalau bahan ada yang lain pertanyaan. ya. Oke. Pak Will, sudah mulai ada pertanyaan Pak Will ya. Dari Canda, kalau saya punya kualifikasi non-reguler WNI, apakah saya masih bisa apply ke FSRD, Pak Willy? Oke, non-reguler ya. Non-reguler itu SMK maksudnya?
Boleh sambil open mic ya. Jangan Silakan malu-malu ya. lah. Masa Silakan, generasi silakan. Indonesia malu-malu. Jangan malu-malu. Canda. Silakan. Iya, Mas. Oke. Mantap. Biar kita tahu ini Iya. cewek apa cowok gitu ya. Iya. Silakan canda. Bukan Non reguler reguler. kualifikasi internasional. Bukan kurikulum Jadi sekolahnya Indonesia. sekolah apa? Saya sekolah online dari luar negeri. Oh gitu. Kamu di mana nih? Saya Posisinya? sekarang belajar di Jakarta, tapi kampusnya luar negeri, sekolah online. Oke. Di Jakarta mana nih posisinya? Jakarta Selatan. Oh, Jaksel. Jaksel sebelah mana Jakselnya? Kenapa? Saya juga sering main ke Jaksel ya. Pak Wil. Iya, seru. Oke, Pak Wil, silakan. Oke, kalau misalnya begitu ya, sebetulnya ada memang syarat-syarat khusus ya. Di ITB itu kan kita saat ini punya 3 jalur. Ini suara saya kedengeran oke nggak ya? Saya coba Kedengeran, tutup nggak apa-apa. video dulu ya. Oke, saya coba tutup video dulu supaya tampang saya nggak patah-patah jadi kacau juga ya. Nah, sebetulnya di ITB itu ada 3 macam penerimaan mahasiswa ya. Nanti itu bisa kamu cek di webnya ITB gitu ya, nanti di USM gitu ya, ujian saringan masuk. Dan memang apa ya, itu kan terintegrasi dengan Kemendikbud ya, Kemendikbud. Nah, lalu kalau misalnya sekolah kayak kamu gitu, sebetulnya nanti kan pasti dapat ijazah kan? Ya. Ya. Nah, kalau menurut ini saya tidak terlalu paham secara detail ya, tapi itu dimungkinkan. Pak Wil, keputus Pak Wil. Dimungkinkan untuk. Maaf, keputus Halo? Pak Wil. Ya. Cek. Keputus. Sekarang sudah. Silakan Pak Wil. Sudah. Oke ya. Sampai Kemendikbud Ya, ya. saya ulang lagi ya. Ya. Nah, nanti itu mungkin yang terjadi itu adalah kamu mesti daftar ya supaya menjadi yaitu namanya itu Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Pangkalan atas sekolah dan siswa. Pangkalan Data. Oh, ya. Nah, itu ada di Kemendikbud ya. Nanti mungkin via sekolah kamu itu atau jadi kayak penyetaraan gitu. Nanti kalau kamu sudah terdaftar di sana kan nanti punya nomor registrasi atau apa namanya itu. Ya. Nah, kemudian nanti kamu bisa mengikuti 3 macam jalur tes itu di ITB. Ada yang namanya SNMPTN, ada SBMPTN ya, dan kemudian ada ujian mandiri. Seleksi mandiri. Nah, ya jadi canda mungkin kamu harus mencari informasi yang sangat banyak gitu, yang bukan hanya dari kami gitu ya, terutama di chat saat ini Pak Joshua sudah share ya tentang USM ITB gitu ya, bisa dibaca di sana, terus kamu cari informasi juga di webnya Kemendikbud gitu ya. Karena itu sangat-sangat dimungkinkan. Ya. Ini juga mau tanya, kalau di FRSD setiap tahun kuotanya berapa orang sih yang dipilih setiap tahun dari berapa orang yang registrasi? Begini, bayangannya itu adalah dari misalkan 3 tahun ke belakang ya, 3 tahun ke belakang itu di Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD ITB kita itu punya 5 program studi. Yang pertama adalah seni rupa, terus kemudian desain komunikasi visual, lalu desain interior, desain produk, dan kriya. Nah, sebelum masuk ke program studi itu, nanti mahasiswa tingkat pertama, artinya 1 tahun pertama ya, itu akan tergabung semuanya. Jadi belum masuk ke program studi.
Nah, 3 tahun ke belakang, penerimaan kita itu kurang lebih di antara 250 mahasiswa. 250 Ya, mahasiswa setiap tahun. setiap tahun kurang lebih segitu. Oke. Lalu pendaftarnya itu 3 tahun ke belakang selalu meningkat, yaitu kurang lebih 8.000 orang. 8.000. Iya. Oke. Jadi mesti fight-nya sama itu ya. Jadi berapa persen tuh? 250 dari 8.000 berapa persen, Canda? Eh, eh, Coba. bentar saya susah. Oke, kira-kira gitu ya. Iya. Oke. Jadinya kayak sekitar 3% setiap tahun. Ya, jadi 1 banding berapa tuh? Jadi kamu kalau misalnya kamu masuk, berarti ada berapa orang yang nggak masuk tuh? Banyak, Banyak ya? 7.000-an. Ya, jadi 1 banding berapa gitu kan ya? Iya, iya. Ya, gitu ya. Jadi untuk sekolah tadi kamu bisa cari informasi Iya. di webnya Dikbud. Dan sekarang itu hampir semua web pemerintah, kemudian mereka punya link dengan medsosnya masing-masing ya, sosial medianya masing-masing, yang kemudian sangat responsif belakangan ini. Oke. Jadi ada pertanyaan biasanya langsung dijawab begini gitu. Cukup bagus. Bisa tanya-tanya di DM IG yang Ya, aku kasih betul. tuh. Seperti itu. Terima Begitu, kasih. Chandra. Ya, Oke, itu aja. sama-sama. Terima kasih. Oke, thank you Canda. Next ada Anissa. Silakan Anissa. Bapak, jadi kan untuk penerimaannya itu ada 3 jalur, salah satunya SNMPTN. Nah, untuk penilaiannya itu antara rapot dan portofolio itu pembobotannya 50-50 atau ada yang salah satu lebih besar, Pak? Oke, Anissa, itu kebijakannya tiap tahun berbeda-beda. Ya, tiap tahunnya agak berbeda-beda, kadang 40-60, kadang 50-50 gitu ya. Untuk tahun kemarin dipakainya 50-50. Jadi antara rapot dengan portfolio, ya usahakan bagus aja. Seperti tadi udah saya kasih tahu ya, kalau misalnya yang daftar 8.000 orang terus cuma diterima 250, ya otomatis itu pasti banyak banget yang rapotnya bagus, portfolionya bagus gitu ya. Jadi kebijakannya tiap tahun berbeda-beda, tergantung kebijakan dari pemangku kebijakannya sendiri gitu. Itu Anissa. Oke, terima kasih, Pak. Oke, thank you Anissa. Silakan yang lain. Mungkin Nah, video ini tadi di-share ya, via YouTube aja Pak Willy ya. sebentar ada di chat, Kalau memang terlalu besar ini ukurannya. ya. Ada dari Nala, kira-kira sesi ini mau diskusi tentang apa aja? Ya, sebetulnya sih apa aja. Oke. Tapi kalau ada pertanyaan yang khusus tentang program studi seni rupa di ITB, nah itu dipersilahkan ya. Lebih dipersilahkan karena kita breakout room-nya tentang program studi seni rupa gitu. Nah, kalau ada pertanyaan lain-lain kayak tadi dari Canda, dari Anissa, kan sebetulnya agak luas ya silahkan juga gitu. Sepanjang saya punya informasinya, saya akan share. Oke, silakan. Yang lain. Pak Joshua, kalau video boleh. tadi di YouTube ada nggak, Pak? Atau saya coba lagi share screen ya? Sepertinya. Boleh, saya boleh. coba lagi share screen ya. Oke, teman-teman, saya akan coba lagi sekali lagi ya. Mudah-mudahan bisa kali ini ya. Saya matikan dulu video. Saya coba share screen lagi. Sekarang gimana, masih putus nggak? Masih Pak Wil.
Oke, mungkin nggak bisa. Oke, Pak Wil. Oke, Pak Juswa. Oke, kita lanjut ya. Yuk. Mungkin nanti yang lebih bagus videonya di YouTube deh. Itu masih bermasalah tadi sepertinya. Nggak apa-apa deh. Oke, ini mulai ada pertanyaan lagi Pak Wil dari Zeta. Apakah ada program peminatan untuk prodi seni rupa, Pak? Zeta. Oke, silakan Pak Wil. Coba Zetanya ngobrol dulu deh. Hai Iya, Zeta. halo, Pak. Oke. Zeta di mana posisinya? Di Surabaya. Oh, Surabaya. Surabaya mana? Surabaya deket Sepanjang. Oh, dekat Sepanjang. Nggak tahu, saya kurang tahu. Iya. Silahkan Zeta. Iya, Pak. Untuk di Prodi Seni Rupa ini ada program peminatan enggak? Oke. Di program studi seni rupa nanti kan sudah misalnya masuk gitu ya. Masuk ke ITB, masuk ke FSRD dulu. Terus kemudian di tahun pertama nanti bareng-bareng gitu ya semua. Terus nanti di tingkat 2 mulai masuk ke program studi seni rupa. Nanti di program studi seni rupa itu ada peminatan. Yang pertama itu adalah jalur minat karya ya. Karya itu ada jalur minatnya Dwi Matra ya, yaitu karya-karya yang 2 dimensional gitu. Terus kemudian nanti ada jalur karya 3 dimensional atau trimatra. Terus ada juga satu lagi yang masih berkembang dan peminatnya banyak sekarang adalah jalur minat intermedia namanya. Jadi di sana ada new media dan segala macam. Lalu yang terakhir ada jalur minat teori-teori seni. Ya, jadi misalkan begini, kalau yang ingin mengembangkan karya lukisan misalnya atau sorry saya matikan video dulu deh sepertinya nge-lag. Misalkan yang suka lukisan atau ingin mengembangkan lukisan, kemudian drawing ya dan karya-karya 2 dimensional, maka mahasiswanya nanti akan mengambil jalur minat Dwi Matra namanya, 2 dimensional art. Nah, kalau bagi teman-teman yang senang dan ingin mengembangkan karya-karya 3 dimensi, termasuk seperti misalnya tadi karya Joko Avianto, karya ruang publik gitu ya. Misalnya ada karya-karya monumen, terus kemudian karya-karya yang ada di lapangan, di taman, yang kayak gitu-gitu. Nah, mahasiswa biasanya akan mengambil jalur minat trimatra atau three-dimensional art. Kemudian bagi mahasiswa yang nantinya demen gitu ya, atau suka sama kemajuan teknologi, terus kemudian media-media baru, dan segala macam, maka mereka akan mengambil jalur minat intermedia. Nah, lalu yang terakhir adalah jalur minat teori-teori seni. Nah, teori-teori seni ini bukan cuma bikin buku ya, yang suka bikin buku, ayo udah saya mau masuk ke sana, bukan juga. Tapi di sana nanti ada juga perihal soal menjadi kurator gitu ya, atau menjadi manajemen galeri atau manajer pameran dan seterusnya gitu. Jadi yang cenderung tidak berkarya tapi ada di dalam di dalam dunia seni gitu. Itu ya kira-kira Zeta. Oke, baik. Suara saya Makasih. didengar bagus ya? Ya, dengar kok. Nah, aku mau share ya sambil buat Zeta nih ya. Sorry sebentar. Aku mau share nih tentang dunia seni gitu, jangan biar nggak dikiranya oh dunia seni itu cuman seniman tok gitu ya. Nah, nih saya share sebuah gambar, bisa ya dilihat bersama ya. Nah, kalau di dunia seni Indonesia nih ya, misalkan kalau di dunia seni Indonesia saat ini ada yang namanya seniman
Ini udah tentu saja ini karya seni ya. Ini adalah jalur kreasi produksi ya. Kreasi terus distribusi dan ya produksi segala macam. Ini adalah produksi seni rupa kita di Indonesia dan di dunia gitu. Nanti ada wilayah yang namanya mediator seni ya. Nah, ini termasuk kurator di dalamnya, terus kemudian jurnalis seni, kritikus, publikasi seni ya, ruang independen, balai lelang dan sebagainya. Terus kemudian nanti di kawasan publik ini juga ada kolektor dan segala macam. Jadi pekerjaan di dunia ini saat ini di Indonesia aja itu sudah banyak sekali, sangat luas ya, sangat luas. Apalagi di dunia itu udah sangat-sangat banyak dan sangat-sangat luas pekerjaannya. Jadi dari 4 jalur minat tadi diharapkan sebetulnya nanti mahasiswa program studi seni rupa itu bisa mengisi tuh istilahnya keperluan-keperluan dunia akan orang-orang seni. Gitu ya, kurang lebih ya. Oke, Pak Wil, dilanjut ya. Tadi dari Zeta, terima kasih Zeta ya. Kemudian ada pertanyaan dari Vivi, Pak Wil. Yang ini tadi bobot rapor dan portofolio mungkin tadi sudah dijelaskan. Mungkin kalau lanjut Ya ke udah pertanyaan ya. kedua. Pada tahun kedua masuk prodinya sesuai peminatan mahasiswa atau ada tes lagi, Pak? Oke, nanti kalau di FSRD ITB itu pas tahun kedua kan pada milih program studi ya. Ada 5 program studi tuh. Teman-teman udah bisa lihat ya di informasi tentang FSRD gitu ya. Ada 5 program studi. Nah, nanti untuk masuknya itu mesti fight lagi. Fight-nya itu dari namanya itu IP, Indeks Prestasi Akademik ya. Jadi nilai gitu, dari nilainya selama 1 tahun. Nah, itu di fight nanti. Kalau di kampus itu nanti nilainya itu yang paling tinggi 4. Nggak kayak di SMA gitu ya. Kalau di SMA kan paling tinggi 100 gitu ya. Nah, kalau di kampus itu paling tinggi nilainya 4. Nah, nanti yang nilainya tinggi-tinggi boleh memilih prodi yang mana aja gitu, program studi mana aja mau, boleh. Seni rupa, pengen masuk seni rupa, bebas. Kalau pengen masuk DKV juga bebas. Kalau sudah nilainya maksimal gitu 100 ya kalau di SMA itu, kalau di kampus itu 4. Nah, nanti fight lagi. Kalau misalnya yang nilainya cuma 3,57. Ada beberapa orang tuh, ada misalnya ada 5 orang yang nilainya 3,57. Terus kelima-limanya pengen masuk seni rupa misalnya. Nah, mesti fight dulu nih. Nanti yang dilihat adalah nilai lain, misalnya keaktifan sebagai mahasiswa, terus kemudian prestasi ya. Selama mahasiswa kan boleh tuh ikut lomba dan segala macam. Jadi fight lagi nanti itu. Sebab program studi itu punya batasan juga, yaitu kurang lebih 50 orang. Gitu ya. Pak Wil, kalau untuk prodi seni rupa ada requirement yang khusus nggak, Pak Wil? Kalau nanti sama memang tertarik ke seni rupa begitu. Sebetulnya IP itu nanti berpengaruh, yaitu nilai terakhir ya. Setelah 1 tahun di ITB ada nilai itu keluar, nilai terakhirnya itu sangat berpengaruh. Terus kemudian nanti ada juga penilaian khusus. Penilaian khususnya itu adalah melalui program pameran. Nanti dinilai karya-karya selama 1 tahun di ITB, dinilai ini pas nggak nih masuk seni rupa. Ini pas nggak misalkan masuk DKV gitu ya. Ini pas nggak masuk desain interior. Siapa penilainya? Nanti ada dosen-dosen yang berasal dari program studi. Jadi requirement untuk masuk seni rupa kurang lebih, wah gambarnya mesti pang jagonya gitu ya di 1 tahun itu. Terus kemudian tentu saja IP-nya harus bagus. Terus kemudian nanti dilihat juga keaktifan gitu ya. Misalnya menang lomba lukis misalnya gitu berapa kali,
Nah, itu kemungkinan besar bisa masuk. Itu ya kurang lebih Pak Yuswa. Oke, Pak Willy, mungkin kita lanjut ya di kolom chat dulu. Ini pertanyaan yang lebih umum lagi sebenarnya. Dari Wildan Nugraha. Izin bertanya Pak, kalau misalnya saya anak SMK bukan dari jurusan seni, bisa masuk nggak ke FSRD? Saya jurusan teknik, SMK-nya jurusan teknik gambar bangunan. Ini mungkin pertanyaan lebih umum ya Pak ya. Jadi, coba mau Pak Willy mau jawab silahkan. Oke, sebetulnya bisa-bisa saja ya, bisa-bisa saja masuk. Karena semua SMA gitu yang ada di Indonesia, jangankan yang di Indonesia, tadi juga kan ada yang sebenarnya sekolahnya di luar lah bisa dikatakan begitu ya. Itu juga bisa masuk. Nanti coba aja dilihat persyaratannya seperti apa. Terus kemudian tadi kan sudah digambarkan tiap tahun akan bersaing sekian ribu orang gitu ya. Jadi bisa saja. Tapi harus mencari informasi yang lebih banyak lagi gitu. Itu kurang lebih Pak Yuswa. Oke Pak Wil, dilanjut dulu ya. Ada dari Canda. Canda lagi tadi yang sempat bertanya di awal. Kalau di FSRD, RDV, ITBD Ganesha, apakah termasuk kursus film? Mungkin saya coba merangkum deh pertanyaannya. Mungkin sedikit bisa dijelaskan Pak Wil tentang profil prodinya seperti apa sih gitu, ya kan ya? Jadi kalau di Prodi ASR tuh ada apa aja gitu, mungkin dijelaskan sedikit aja sebenarnya. Silakan Pak Wil. Yo, ini RDV maksudnya apa ya? Canda? What RDV mean? Ya, oke. Sebetulnya apakah termasuk kursus film? Kalau di ITB sendiri itu ada unit namanya apa sih Pak Yuswa itu yang film itu? LFM. Ya, LFM, Liga Film Mahasiswa. Jadi itu nanti di sana tergabung banyak sekali anak dari teknik juga ya, dari SDM, dari seni rupa bisa masuk ke situ tuh. Namun kalau di seni rupa sendiri, film itu akan pasti dikasih bagi mahasiswa yang mengambil jalur minat intermedia. Jadi di intermedia soal film itu dibahas terus. Dari tingkat 2 juga sudah dibahas itu sampai tingkat akhir. Jadi kalau misalnya kamu tertarik, tapi filmnya mungkin bukan seperti sinematografi gitu ya. Bukan semacam film sinetron atau film syuting-syutingan gitu, bukan. Tapi lebih ke art yang memang, tapi dasar-dasarnya itu tetap sama dengan sinematografi. Tapi pendekatannya kemudian akan lebih ke art gitu. Jadi setelah misalkan lulus dari program studi seni rupa, tentu saja bisa bekerja di wilayah sinematografi. Misalkan contoh, siapa yang sudah nonton Dylan 1990? Ayo, angkat tangan. Siapa yang sudah nonton Dylan? Ayo. Ini kayaknya gasan agam nih, saya lihat nih Dylan banget nih ya. Nah, Dylan itu banyak sekali lulusan program studi seni rupa yang bekerja di proses pembuatannya gitu, termasuk yang punya skripnya itu adalah Kang Pidi. Kang Pidi itu dari seni rupa juga ya. Nah, jadi sebetulnya bisa nantinya kerja seperti itu bisa gitu. Tapi selama di program studi seni rupa nanti tentu akan lebih ke wilayah art si pendekatannya. Begitu ya kurang lebih untuk film. Lanjut Pak Yuswa. Oke Pak Willy. Selanjutnya ini lebih ke teknis lagi ya. Kalau untuk portofolio mungkin jadi kembali lagi Pak Wil. Jadi lebih umum pertanyaannya. Apakah disarankan manual atau digital? Nah, ini masih ya saya tidak bisa berbicara banyak karena ini kebijakan memang bukan kebijakan sendiri ya. Kebijakannya
banyak orang gitu, dan memang selama ini dipentingkan gitu ya, diutamakan portofolio yang bersifat manual gitu. Mungkin nanti ke depan karena semua anak, semua teman-teman gitu ya di SMA udah pada punya Wacom ya, mungkin jadinya portofolionya digital gitu. Gitu ya, terima kasih. Oke, Pak Wil. Jadi kalau masalah portofolio mungkin nanti Pak Wil itu pasti ada ininya ya. Harus diupdate terus sih, memang kalian harus mencari infonya terus gitu. Oke, Ya, ada. Coba, sorry. Itu tadi yang nanya siapa? Diarlin ya. Diarlin. Yes. Itu baca nama kamu gimana itu? Diarlin atau Derlin, gimana? Pak. Diarlin. Derlin. Dirlin, oke. Iya. Kamu dari posisinya di mana sekarang? Bekasi. Oh, Bekasi. Wah, zona merah Bekasi ya. Iya. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Iya, amin. Kasih, Pak. Oke, terima kasih Dirlin. Dirlin Pak Joshua, bukan Dearlin. Oke, Diarlin. Oke. Oke, thank you Pak Wil. Oke, next dari Anissa. Ini sangat teknis, tapi ya untuk pembuatan portofolio terkhususnya gambar suasana menggunakan pensil. Nah, saya dengar-dengar itu tidak boleh menggunakan teknik gosok atau dusel. Apakah itu benar, Pak? Wah, ini teknis banget ya. Teknis Sangat banget teknis. ini. Sangat teknis. Wah, teknis. Kayaknya cocok deh udah ya. Anissa pokoknya bersiap-siap untuk masuk ke PSRD ya, ITB. Pokoknya nilai harus bagus rapotnya, portfolio kumpulin semua, harus masuk ke sini dan nanti ditunggu di program studi seni rupa ya, Anissa ya. Oke, next. Oke, itu ada di kolom chat sudah ada ini ya, profil fakultas dan prodi, itu bisa dicek di YouTube-nya. Silakan yang lain, ada lagi. Apakah ada lagi? Sebenarnya di sesi ini khusus soal ini Pak Wil ya, prodi seni rupa saja sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau memang akhirnya melebar begitu. Nggak apa-apa. Oke, Pak Wil. Silakan, ada lagi. Tadi pertanyaan saya belum dijawab, yang dari Indonesia Timur nggak ada ini ya? Dari Nggak ada, Sulawesi, terus NTB, NTT, Papua, nggak ada Pak Wil sepertinya. nggak ada ya? Nggak ada. Masih di Jawa dan Oke. Sumatera aja nih semuanya. Mungkin ini Pak Wil, sebenarnya kan tadi mungkin sudah sempat disinggung ya di sesi yang lebih umum soal sebenarnya bagaimana sih suasana kuliahnya di prodi seni rupa khususnya ya. Itu sebenarnya bagaimana sih Pak gitu. Kan sebenarnya basisnya katanya basis studio, itu bagaimana sebenarnya? Oke. Jadi kuliah di program studi seni rupa. Yang pertama, tidak pakai seragam ya. Ya, tidak ada yang namanya seragam ya kalau kuliah ya. Itu udah satu. Terus kemudian nanti itu di program studi seni rupa ada berbagai macam studio ya. Ada yang namanya studio seni lukis. Nah, apa isinya studio seni lukis ini? Studio seni lukis ini isinya adalah easel. Pada tahu easel nggak? Coba raise hand yang tahu easel. Yang tahu easel, coba raise hand dulu. Nggak tahu Pak. Nggak disuruh ngomong kok. Cuma raise hand doang. Oh, Dirlin tahu easel. Ada yang tahu dan ada yang enggak nih berarti. Ada yang tahu nggak easel? Easel itu kayak yang bentuknya segitiga gitu ya. Saya sengaja nggak kasih gambarnya ya. Saya ceritain aja gitu supaya kita bisa berimajinasi bareng-bareng ya. Jadi bentuknya yang segitiga dan biasanya dipakai untuk naruh lukisan gitu ya. Nah, easel ini akan mewarnai yang namanya ruang studio seni lukis. Jadi ruang studio seni lukis ini isinya easel-easel ya, banyak. Terus kemudian nanti mahasiswa punya tempat kerja sendiri gitu masing-masing, kurang lebih sekitar 2 meter kali 2 meter gitu ya. Boleh ada cat, terus kemudian barang-barang masing-masing, ada lokernya gitu ya.
Jadi kita sama-sama nih supaya berimajinasi gitu ya. Nah, itu kalau studio seni lukis. Kalau studio grafis ya atau printmaking itu di dalamnya terdapat mesin-mesin printmaking. Di ITB itu di program studi seni rupa ada yang namanya teknik litografi. Nah, litografi ini adalah teknik cetak dengan menggunakan batu. Jadi ada batu bentuknya kayak marmer gitu ya, agak tebal sedikit. Kemudian nanti digambar tuh di atas batu itu gambar. Terus kemudian nanti dipres pakai mesin di atas gambar yang di atas batu itu dikasih kertas, terus kemudian dipres dalam mesin sehingga yang kamu gambar di atas batu itu hadir di kertas gitu. Nah, batu litografi ini cuma ada di Jerman satu-satunya. Nggak ada lagi di belahan dunia manapun, hanya ada di Jerman. Dan kalau di Indonesia, batu litografi itu cuma ada di Studio Grafis ITB. Ya, Studio Printmaking ITB. Itu kalau studio grafis. Lalu kemudian ada studio drawing, tempatnya Pak Juswa. Nah, itu ada isel-isel juga, tapi kemudian iselnya kayak tempat drawing ya, kalau kita misalnya lihat-lihat film yang lagi ngedrawing gitu ya. Terus kemudian banyak patung-patung dari abad Yunani sebagai bahan untuk gambar gitu ya. Terus kadang juga kalau memang misalnya lagi ada kuliah model gitu ya, gambar model, ada tuh emang yang keker gitu masuk ke dalam studio. Jadi digambar tuh, tapi masih pakai celana ya, dicatat ya. Nah, mang itu nanti badannya keker gitu, itu digambar semua untuk gambar model. Terus kalau misalnya di studio intermedia, di dalam studionya itu ada komputer banyak. Komputer. Terus studio intermedia punya juga satu ruang, kurang lebih ukurannya 7x7. Nah, di sana mahasiswa bisa bikin berbagai macam jenis bentuk art gitu ya. Jadi pernah nih, ada yang numpuk monitor lawas. Jadi monitor yang masih tabung gitu ya, itu ditumpuk di sana, terus kemudian semuanya nyala, terus nyalanya noise gitu, ada yang merah, ada yang biru, udah kayak Natalan gitu di ruang itu. Terus kemudian pernah juga anak intermedia menggunakan lapangan di ITB untuk membuat dome. Jadi kalau kita masuk ke dome itu kita seakan langsung mencuat ke kapalnya Star Trek gitu ya. Nah kayak gitu, itu di studio intermedia. Terus kemudian kalau di studio seni rupa tentu saja ada kelas-kelas juga. Kelas-kelas itu yang kayak kalian di SMA gitu ya, teman-teman di SMA ada proyektornya, terus ada tempat duduknya yang buat nulis segala macam gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih ruang-ruang yang ada di program studi seni rupa. Gitu Pak Juswa, terima kasih. Oke, kita masih ada waktu kurang lebih 8 menitan Pak Wil, 7 menitan lagi. Oke, mungkin masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman di sini, silahkan. Oh tadi itu Edgina ya, Edgina tahu juga ISO. Cocok tuh masuk seni rupa ya, ditunggu ya Edgina. Oke. Silahkan ada lagi. Halo Pak, Boleh. ya nama saya Yasmin, mau tanya semenjak pandemi gini untuk kayak fasilitas di studio-studio gitu gimana dan cara belajarnya? Menarik nih Pak Wil pertanyaannya. Menarik nih. Yasmin posisinya di mana? Jakarta Selatan. Jaksel, belah mana Jaksel? Saya nanyanya karena ada MRT ke situ. Di Kemang. Oh Kemang, oke. Pak Juswa sering tuh ke Kemang pameran di sana, banyak galeri di Kemang ya. Nah, selama pandemi studionya dipakai sama hantu. Jadi kan mahasiswa nggak boleh ya. Memang terbatas kita situasi sekarang, kampus juga diakses sangat-sangat terbatas ya. Tapi kemudian kita saat ini udah punya metode pembelajaran ya di Indonesia ITB sudah ada. Kita menggunakan Microsoft Teams,
Terus kemudian ada juga di ITB itu namanya EduNext ya, semacam LMS gitu. Kalian pasti juga udah pakai LMS lah karena situasi pandemi ini. Dan memang pembelajarannya jadi tidak seperti waktu kuliah di studio gitu ya. Tapi semaksimal mungkin kita menggunakan seringnya itu pakai sinkronus. Sinkronus itu kayak kita kayak gini ya, pakai Zoom gitu ya. Jadi kita ngobrol terus liatin karyanya. Memang tidak kurang lah gitu, kurang representatif karena kan ada yang webcamnya cuma 720 ya, ada webcamnya cuma 64 jadi burem gitu ya. Ada juga yang HD bagus, ada. Memang kita agak terbatas, memang situasi seperti itu. Tapi semua anak FSRD otaknya udah kreatif, jadi selalu ada kreativitas ya. Seperti misalnya, di foto nggak punya foto yang bagus, gimana caranya? Mesti bawa keluar supaya sinar matahari yang mengenai karya gitu ya. Terus difoto supaya representatif si karyanya. Representatif itu artinya warna kuning tetap kelihatan kuning, warna merah tetap merah gitu ya. Selalu ada seperti itu. Terus kemudian kita punya project-project juga yang memang dibuat oleh ya ada kuliah gitu ya yang memang project itu sifatnya, dan kemudian dibuat oleh mahasiswa secara berkelompok, itu juga bisa dan hasilnya cukup bagus juga semua. Kalian bisa mungkin main-main gitu ya ke IG-nya Prodi Seni Rupa ataupun ke IG FSRD ataupun ke YouTube terkait gitu ya. Jadi memang problem kalau sekarang problem, tapi karena kita dasarnya semua kreatif ya, kita harus bisa itu melampaui hal seperti itu gitu ya. Cukup Yasmin? Ada lagi pertanyaan? Bayangan kamu gimana kuliahnya coba? Pak Willy, mohon maaf. Ini kayaknya waktunya udah habis, tapi boleh satu lagi silahkan. Habis itu ditutup, soalnya mau lanjut sama yang Prodi Kriya. Oke, siap. Ini Pak Eko ya? Ya, nanti kalau siap Pak Eko. lanjut pertanyaan tentang seni rupa, boleh di main room-nya aja. Oke. Sip, Pak Eko. Kita akhiri aja ya, sudah ya kayaknya ya. Boleh. Ini habis ini breakout room-nya mau dibubarkan dulu, nanti dibuat lagi yang untuk kriya. Untuk yang tertarik dengan kriya nanti boleh masuk yang baru gitu. Silakan Pak Willy ditutup dulu. Oke, Pak Eko, terima kasih banyak. Teman-teman, terima kasih banyak ya sudah bergabung di sini. Semoga semangat gitu ya di tengah pandemi seperti ini. Nanti ditunggu sama Pak Joshua di program studi seni rupa ya. Oke, demikian berarti ya untuk sesi Prodi Seni Rupanya. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kalau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab atau yang masih penasaran lagi, bisa dilanjut di ini ya, di forum utamanya ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Oke, selamat siang.